Shalom. Oke ya, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Tadi pagi saya bawakan firman Tuhan tentang pengertian gula darah dan stres, bahwa ketakutan bisa meningkatkan gula darah 400% tanpa salah makan. Jadi ketika Anda ketakutan, itu ternyata tercermin di wajah Anda. Ketika wajah Anda mulai mencerminkan kerutan-kerutan Anda marah, maka syaraf trigeminus itu memberi stresor tekanan kepada hipotalamus di dalam otak dan menghasilkan satu hormon pituitari, namanya kelenjar pituitari ya, atau hipofisis mengeluarkan satu hormon yang namanya kortisol. Katakan kortisol. Ketika kortisol keluar, akibatnya banyak. Salah satunya memecah otot untuk menjadi gula. Jadi Anda nggak minum manis, tapi gula darahmu meningkat 400%. Jadi waktu Tuhan bilang, jangan kamu khawatir, karena Tuhan nggak mau hormonmu yang keluar itu adalah kortisol, sehingga engkau diabetes. Kami menanggapi banyak pasien yang ternyata udah bener makannya, udah olahraga, masih darah tinggi dan diabetes. Ternyata ketakutan bisa meningkatkan detak jantung. Nah, ketika detak jantung itu kau pertahankan ketakutanmu, maka detak jantungnya akan meningkat. Yang awalnya Tuhan ciptakan 1 menit 70 kali. Lubdub, 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 itu detak jantung 1 menit pasti 70 kali. Tapi ketika Anda ketakutan, maka detak jantung Anda bisa meningkat sampai ratusan, sehingga mempengaruhi tensi Anda. Dan ketika Anda tahan berhari-hari, berminggu-minggu, menjadi semi permanen. Dan itulah darah tinggi yang tidak bisa disembuhkan. Tapi tadi kita mendengar bahwa ketika Tuhan bilang, pikirkan yang baik-baik, yang sedap didengar, yang memuliakan, yang membangun, maka saat itulah keluar hormon baru. Ketika engkau gembira, maka satu hormon namanya endorfin. Katakan endorfin. Dia akan menghilangkan peradangan, menurunkan demam anakmu. Karena itu ketika anakmu kau janjikan hadiah, demamnya hilang. Seperti istrimu kau janjikan rumah baru, berlian baru, maka demamnya hilang. Yang mengerti katakan amin. Tapi para suami pasti stroke, ya, karena dia stres. Kecuali suami-suami tahu bahwa berkat istrinya dilewatkan untuk suami-suami yang bertanggung jawab. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Tadi pagi kita belajar ini. Nah, yang ibadah yang terakhir, ibadah yang saya anggap spesial. Karena di malam hari Anda masih meluangkan waktu, Anda akan belajar hari ini tentang kemampuan satu etika di hadapan Tuhan yang bisa menarik kuasa Tuhan. Ya, kita akan belajar ini tentang berbalik daripada kesalahan. Yang selama ini Anda dengar adalah berbalik, nggak salah lagi, nggak marah lagi. Tapi hari ini kita belajar ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Tuhan, menarik kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kau meninggalkan sesuatu, kenikmatan sesuatu hanya karena ingin jadi baik, Anda kecewa. Tapi kalau sesuatu dilakukan karena Tuhan, maka Tuhan yang menyuruh itu bisa memberikan berkatnya. Contoh, hormat orang tua karena kaya, nggak dapat apa-apa, saudara. Kita sering dengar, orang itu baik ya, hormat orang tua, tapi meninggal. Padahal Tuhan bilang, kalau kau hormat orang tua, maka panjanglah usiamu. Jadi kalau kau hormat orang tua karena Tuhan yang nyuruh, Tuhan berkuasa memperpanjang umurmu. Karena Tuhan yang nyuruh hormat orang tua, Tuhan yang punya umur manusia. Yang mengerti katakan amin. Karena itu ketika ada anak muda ketemu Tuhan Yesus, dia bilang, saya sudah semuanya. Oke, kamu sudah hormat orang tua karena kamu kaya. Sekarang ikut saya. Bisa enggak hormat orang tua karena disuruh Tuhan Yesus? Sedih hatinya. Karena dia enggak membunuh, ternyata orang takut sama dia. Karena itu pegawainya dia. Banyak alasan untuk hidup sehat. Makan buah, kecewa. Kenapa banyak orang makan buah kena kanker? Sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Saya sebagai ahli pangan selalu bilang sama orang-orang pasien-pasien, kamu percuma mau hidup baik lagi. Kamu sudah umur 60 tahun. Gaya makanmu yang benar nggak akan bisa menebus kesalahanmu yang lama-lama. Kecuali saudara, kau meninggalkan gaya hidup lama ini karena kau sadar darah Yesus sudah menebus kamu. Yang mengerti katakan amin. Maka usahamu satu langkah itu membuat Tuhan melakukan langkah ribuan untuk menghapus kelemahanmu di masa lalu. Karena itu ketika suami yang sudah salah, tapi dia berani meninggalkan perempuan yang membuat dia keluar dari rumah, apa gunanya kau tinggalkan dia? Istrimu sudah terlanjur sakit hati. Tapi kalau kau meninggalkan perempuan yang satu itu karena Tuhan, maka Tuhan bisa memulihkan keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Begitu pula nanti kita akan belajar makan makanan apa yang harus dihindarin, saudara. Yusuf
itu hebatnya ketika dia menjaga jarak. Dia jaga jarak dengan Cece Potifar. Dulu dia kerja, terus bosnya itu punya istri muda namanya Potifar, Cece Potifar. Kita panggil Cece Potifar, oke ya? Tante Potifar ini dia mulai mendekati Yusuf dan dia mulai, ayo kamu juga dapat jabatan dari suamiku dan sekarang kamu dapat saya. Dia panggil, sini Yusuf, mau nggak bubuk siang? Wah begitu ngajaknya ya. Terus Yusuf bilang, no. Dia berhasil menjaga jarak itu. Jaga jarak adalah kemampuan untuk menghindari kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi. Saudara boleh pintar nyetir, saudara boleh pintar mengemudi, tapi orang lain nggak pandai. Anda bisa rem mendadak, tapi di belakangmu nggak pintar rem. Cicit, beruak. Kenapa? Anda berhasil rem, orang lain nggak pandai seperti pandai Anda. Karena itu Anda nggak cukup pandai itu. Butuh Yesus. Katakan butuh Yesus. Maka kalau Anda melakukan sesuatu karena Tuhan, maka yang dirancang orang lain jahat, dirubah jadi kebaikan. Mau tepuk tangan buat Tuhan dulu? Anda harus ngerti ini, karena ketika saya ngajar di Kompas TV, ngajar di radio-radio tertentu, banyak orang tanya, Pak Yo, bicaramu baik, tapi Pak Yo lupa satu hal. Saya tahu sayur yang katakan Bapak itu baik, tapi masalahnya Pak, pestisida Pak. Bapak bilang ikan bagus, tapi ada merkuri Pak. Saya kasih tahu, bagianmu hanya membedakan yang berkenan dan tidak berkenan. Pilih ikan, katakan ikan. Ketika ada jeroan dan ikan, pilih ikan, katakan ikan. Nggak rela kamu, katakan ikan. Katakan sebelum bertobat. Saya kasih tahu, bagianmu cuma milih yang berkenan, ikan. Ikan mengandung DHA, dokoheksanoid bikin Anda pinter, nggak bisa pikun. Ya, karena itu banyak orang yang kelihatannya pinter tapi lupa. Kenapa? Karena dia bisa melupakan, merkuri itu bisa melupakan memori pendek. DHA dari ikan bisa membuat kamu jadi ingat semuanya. Karena itu, ikan itu penting. Yang kedua, dia mengandung EPA, eicosapentaenoid acid, bikin detak jantungmu teratur. Tuhan kasih makan umatnya 5.000 orang dengan ikan. 4.000 dengan ikan. Itu bukan kebetulan, memang gaya hidupnya dia adalah ikan. Makan ikan, sehingga ikan bisa membuat Anda lebih baik. Pak, tapi merkurinya, itu bukan urusanmu. Urusanmu melakukan sesuatu yang berkenan. Ketika ikan Anda pandang baik secara ilmu pengetahuan dan Alkitabiah, Anda tugasmu hanya memilih ikan. Lalu, ingat, libatkan pencipta ikan, namanya Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Maka ketika kau melibatkan Tuhan pencipta ikan, ikanmu belum habis kokunya. Tuhan pencipta ikan adalah pencipta jantung yang sama. Kalau kau mengakui Tuhan waktu kau makan ikan, maka Tuhan pencipta jantung akan menyembuhkan jantungmu sebelum ikannya habis kokunya. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Seperti waktu kau sekolah kau mengakui Tuhan, belum lulus, Tuhan sudah promosikan kalian. Kau mau bertobat, kau mau meninggalkan gaya hidup lama, karena Tuhan belum selesai kau selesai, rumah tanggamu sudah diberkati Tuhan. Sekali lagi boleh diberi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saya nggak ngajari saudara pinter, apa yang akan saya ajarkan sama saudara, pola makan yang tampak bijaksana. Tanpa Tuhan, sia-sia orang membangun kota. Banyak orang futsal di Surabaya kemarin, jadi begini nih ceritanya. Saya punya trainer beberapa, trainer terbaik saudara. Dia bersepeda dengan saya nih, RPM class ya, jadi kita bersepeda-sepeda, sama-sama terpleset, saya terpleset, dia terpleset. Dia terpleset, tek gini, saya juga terpleset, saya bangun lagi, dia juga bangun. Lalu kita ke toilet. Ya. Waktu saya buang air kecil, karena saya udah mulai mual, saya panggil ini, Yesus tolong saya. Dia bilang gini, saya kan panggil Yesus tolong saya, dia bilang gini, Mama tolong saya. Mati saudara. Katakan saya bilang, panggil Yesus. Kemampuan kami sebagai trainer nggak cukup. Kami butuh Yesus pencipta jantung kami. Yang mengerti katakan amin. Karena siapa yang memanggil nama Yesus diselamatkan. Karena itu ketika kau makan ikan, kau bilang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan pencipta ikan. Berkati DHA yang kau taruh di tempat ini. Ingat ikan, ingat DHA. Ingat DHA, ingat pencipta DHA. Yesus namanya. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara. Maka ketika ada orang menaruh merkuri di tempat itu tidak berlaku buat Anda. Karena Anda punya Tuhan yang merubah yang jahat itu jadi kebaikan buat saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara harus mengakui Tuhan ketika kau buka toko. Kenapa kau semangat? Karena Tuhan sedang kirim pembelinya.
Bagianmu cuma buka toko sambil melibatkan Tuhan, terima kasih buat berkat yang kau berikan hari ini. Kalau kau yakin kau punya masa kerja yang baik, kau bekerja dengan baik, maka masa depan itu diberikan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu libatkan Tuhan, bukan cuma buka toko, bukan cuma sekolah, bukan cuma rumah tangga, tapi makan pun harus melibatkan Tuhan. Saya sebagai ahli nutrisi, saya hafal semuanya. Kemarin tes ya, saya dites di beberapa negara, saya dari Arab saudara untuk ngajar di sana. Tes saya lolos. Pak, alpokat isinya apa? Saya langsung tahu. Oh, isinya asam folat supaya nggak bungkuk. Isinya apa? Biotin untuk numbuhkan rambut. Jadi yang nggak punya rambut makan. Pak, saya makan alpokat kok masih rontok. Karena kau tidak melibatkan pencipta alpokat itu. Tes lagi, tomat isinya apa? Vitamin retinol. Lalu anti kankernya di tomat apa? Likopen. Gitu. Nanas isinya bromelin. Wah, saya hafal banget. Terus Tuhan tuh bisiin saya sesuatu di sini tuh ya. Jelas banget. Gak sejelas yang itu pernah saya dengar selain yang kata-kata lain. Itu paling jelas dia bilang begini. Sama saya, Tuhan yang hebat itu. Kamu pinter ya? Iya, saya pinter. Kamu tahu penciptanya buah-buah itu siapa? Nangis saya, saudara. Karena itu saya sekarang mulai mengajar, saudara. Kalau kau tahu nanas isinya bromelin untuk menghancurkan kanker itu, sebenarnya Tuhan sedang menaruh penghancur kanker di dalam ciptaannya. Kalau kau melibatkan Tuhan pencipta nanas, kankermu dicabut Tuhan malam ini. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan, saudara. Kau punya masalah apapun, kalau kau melibatkan Tuhan, kau pulang belum sampai rumah, keluargamu dipulihkan Tuhan. Mungkin Anda bilang, Pak, yuk khotbahmu bagus, tapi yang sakit di rumah. Tidak ada hubungannya ini. Dulu perwira ketemu Yesus, dan dia ditanyain Yesus, mau apa kamu? Mau promosi? Enggak. Mau pangkat? Enggak. Saya mau yang di rumah sembuh. Dan Tuhan bilang, yang ini enggak pernah aku lihat. Kau belum pulang sampai rumah, pegawaimu disembuhkan Tuhan. Kalau saudara sekarang ada orang tua yang sedang sakit atau yang sedang lihat streaming, dimanapun kau berada, satu orang bertemu Yesus, satu rumah diselamatkan Tuhan. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Ini penting sekali. Karena ternyata Tuhan mencintai semua orang. Kalau ada iman-iman di rumah yang sudah runtuh, butuh kasih. Ada orang stroke, udah gak punya iman, udah hancur hidupnya. Tiba-tiba ada 4 sahabat yang punya kasih untuk membawa Yesus. Dia jebol itu, dia rusak atap, dia bawa turun itu orangnya. Lalu Tuhan memandang orang-orang itu, lalu menyembuhkan orang stroke ini. Kasih, mengasihi, menutupi kelemahan iman saudara. Yang mengerti katakan amin. Ketika Anda mengasihi orang tua Anda sedang di rumah sekarang, satu orang ketemu Tuhan hari ini, orang tuanya disembuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini hebatnya ikut Tuhan. Oke saudara ya, saya akan mulai jelaskan tentang keberanian. Ya, ini temanya, be brave, harus berani. Ayatnya ini, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Yang percaya katakan amin. Pertanyaan satu, Tuhan tanya, apa yang sudah Anda kerjakan? Ketika Anda percaya tomat itu punya likopen untuk anti kanker, kenapa masih kanker? Karena Anda belum mengunyah tomat. Tuhan hanyalah memberkati apa yang sudah Anda kerjakan. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda kerjakan? Mungkin Anda bilang, Pak, saya udah perpuluhan, tapi kenapa saya diabetes, Pak? Karena Tuhan memberkati keuanganmu, karena yang kau kerjakan di bidang keuangan. Pak, saya udah hormat orang tua, Pak, usia sudah saya bisa sampai panjang, tapi kenapa saya darah tinggi? Ingat saudara, saya kasih tahu, Yesus bilang apa? Yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Ada orang, tadi pagi saya kasih contoh, ada orang isi bensin, dia bisa jalan sepeda motornya, tapi waktu ada sesuatu lewat di depannya, dia nggak bisa rem. Beruak, terus dia protes. Teknisi bilang, Pak, untuk menghentikan sepeda motor, bukan pakai bensin, pakai minyak rem. Oh, dia pulang-pulang, nggak usah isi bensin, isi minyak rem aja. Terbukti tidak pernah kecelakaan, karena nggak bisa jalan. Mata Anda untuk melihat vitaminnya beta karoten dan lutein dari jagung, dari nanas yang warna kuning, atau yang warna oranye, pepaya atau namanya wortel. Retinolnya pindah ke retina Anda sehingga mata Anda bisa melihat. Tapi tidak cukup kuat untuk bisa mendengar. Karena untuk mendengar butuh B6 peridoksin.
Untuk menurunkan kolesterolmu bukan pakai pisang, tapi pakai niacin, B3. Itu ada di ikan, ada di daging sapi tanpa lemak. Permasalahannya satu, saudara. Ketika Anda makan buah, misalnya pepaya, mata Anda bisa melihat jelas, tapi mendengarnya kurang. Karena itu Tuhan bilang, yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Yang mengerti katakan amin. Ketika kau suka memberi, kau diberi. Tapi ketika kau hormat orang tua, lanjutlah usiamu. Tuhan bilang begini, umur panjang di tangan kananmu. Kekayaan di tangan kirimu. Ide kaya dan ide umur panjang dari Tuhan. Bagianmu cuma apa? Hormat orang tua, sembari itu harus suka memberi. Supaya kau diberkati dan panjang usiamu. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Saudara harus ngerti ini sehingga saudara tidak akan menghilangkan step-stepnya. Contoh terakhir, Anda beli handphone, Anda sudah ikuti perintah yang pertama, apa? Charge sebelum habis baterai. Kenapa kok sudah saya charge kok mati? Anda lupa ada perintah kedua, jangan pernah masuk dalam air. Duh, saya sudah charge kok, cuma saya masukkan kolam aja kok. Yang satu harus dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Alkitab ngajari Anda memberi supaya Anda berkelimpahan di bumi ini. Alkitab yang sama bilang, jangan sampai kau diambil nyawamu, hormati orang tuamu, maka lanjutlah usiamu. Supaya ketika berkat itu datang, kau punya panjang umur untuk menikmati berkatmu. Yang mengerti katakan amin. Tapi di awal imamat dia bilang, jangan makan ini, jangan makan ini. Supaya ketika panjang usiamu, kondisimu sehat. Karena ada yang panjang umur tapi diabetes. Tapi kalau engkau dengar ini di luar, saya ngajar, sia-sia. Karena Anda sudah salah. Tapi hari ini ada perjamuan kudus, saudara. Ini satu meterai yang memutuskan kutukmu itu. Maka kau berani punya kemampuan melakukan gaya hidup yang baru. Yang salah berani kau tinggalkan. Karena kau yakin apa yang kau kerjakan yang sekarang ini berbeda. Maha terakhir. Petrus itu jago cari ikan. Semalaman dia cari ikan. Dan dia nggak dapat. Petrus dikenal di Galilea, bukan sama manusia. Ikan kenal dia. Kalau dia lewat, ikan stres. Ini orang dari bayi, lahirnya di pinggir Galilea. Secara sejarah Alkitab, dia jagoan sekali. Dia mengenal ikan Galilea ada 3. Yang satu birnis, pemakan koin. Karena itu Tuhan suruh dia cari ikan birnis untuk ngambil koin. Lalu dia kenal namanya ikan sarden. 5.000 orang pakai ikan sarden. Lalu namanya Nila Galileus, itu yang disebut ikan Petrus, itu ikan yang merusak jala. Suatu ketika dengan segala kemampuannya, tiba-tiba Tuhan bilang begini, tebarkan jalamu. Oh Tuhan, aku ini ahli, semalam nggak dapat. Seperti pasien saya bilang, Pak Yo ajari saya makan jeruk, saya pemakan buah, tapi saya kanker. Saya bilang hari ini yang berbicara beda, Tuhan penciptamu. Yang mengerti katakan amin. Waktu saya bilang begini, saudara, makan jeruk sambil akui penciptamu, kankernya dicabut Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Nah, ketika Petrus bilang begini, ya Tuhan, aku ini sudah capek di seharian. Tapi karena kau yang suruh, aku mau lagi. Dia meninggalkan malasnya tadi, meninggalkan putus asanya, dia mulai sebarkan jaring. Saudara tahu? Secara alam roh, ketika tebarkan jalannya, berdasarkan yang Tuhan suruh, yang nyuruh ini bukan guru perikanan. Yang nyuruh ini Tuhan pencipta ikan. Sembari dia menyuruh tebarkan jala di sana, dia mulai bicara sama ikan. Ikan-ikan sini semua. Ada apa Tuhan? Kamu harus berlomba-lomba masuk ke dalam jalannya. Kalau nggak mau tak hapus spesiesmu. Ini beda. Yang tadi dia cari ikan, yang ini ikan berlomba-lomba masuk dalam jalannya. Nggak ada yang mau tepuk tangan buat Yesus, saudara. Berkat dari bangsa, kalau kau bekerja keras, sia-sia, saudara. Tapi kalau kau menyembah Tuhan yang punya berkat, berkat dari bangsa akan mengejar saudara. Yang kedua, ketika dia punya jaring kapasitas ikan cuma 100, bisa nangkap ikan cuma 100. Tapi dia menyembah Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, yang kalau nakar itu begini, digoyang-goyang, sampai tumpah keluar, sampai robek. Yang setuju katakan amin. Maka ketika Tuhan suruh tebarkan, yang nyuruh ini yang ukurannya sampai robek, maka ikan itu yang masuk, lebih daripada kapasitas jaringnya. Karena Tuhan yang punya berkat, yang mengukur, tumpah keluar sampai ke kekenyangan. Yang mengerti katakan amin. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Kalau kau sering dengar, tinggalkan makanan ini untuk hidup sehat. Kau berusaha, tapi kau nggak sehat-sehat. Karena kau mendengar manusia.
Tapi hari ini disampaikan dalam hadirat Tuhan. Tuhan ingin kau meninggalkan banyak gaya makan yang salah. Sehingga Tuhan yang nyuruh. Belum kau pulang sampai rumah, penyakitmu dicabut oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan tidak terbatas. Tuhanmu ini tidak terukur. Oke saudara ya, kita akan belajar apa yang harus ditinggalkan. Nah, untuk itu kita akan belajar. Contohnya apa sih Pak Yo? Ya jangan makan jeroan. Karena jeroan itu bikin stroke. Katakan sebelahmu, bikin stroke. Pastor kok saya belum stroke, Pastor? Sabar ya. Semua indah pada, nah, pinter. Saya suka nih orang pinter-pinter gini ya. Umurnya panjang pasti ya. Oke ya, kita mulai masuk. Berani untuk meninggalkan sesuatu yang salah. Jika kamu memperingatkan orang jahat tetapi dia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalannya, bahasa aslinya derek. Sebenarnya bukan kejahatan jalannya, saudara. Aktivitas yang salah, lifestyle yang salah, gaya hidup yang salah, itu arti aslinya. Maka dia akan mati oleh kesalahannya itu. Jadi tugas saya memang kadang-kadang mungkin kalau tugasnya gembala saudara ngajari, jangan selingkuh lagi, jangan marah lagi, gitu ya. Nah, tugas saya itu ngajari di bidang lifestyle yang pola makan. Jangan makan ini, jangan makan ini. Kalau Anda masih nekat, ya Anda akan menanggung akibatnya. Katakan sebelahmu, hati-hati, gitu. Ya itu penting banget supaya saudara jangan keras, saudara ya. Saudara harus ngerti. Yang terakhir, sebelum saya masuk ini, Anda lihat gambar sebelahnya, dulu ada keledai menyelamatkan nabi yang naik di atasnya. Ketika ada malaikat mau bunuh nabinya, keledai ini minggir, mau dipukul, tes, gini. Akhirnya 3 kali Tuhan buka wajahnya, penglihatannya, dia lihat, sebenarnya kalau tanpa keledai ini menghindarkan dirimu, kau sudah dibunuh. Saudara, saya mau ngomong, ini bukan masalah saya. Semua pengajar yang Tuhan izinkan berdiri di tempat ini, sebenarnya sedang menyelamatkan hidupmu dari kehancuran. Yang mengerti katakan amin. Tapi seringkali banyak bilang, wah hamba Tuhan ini kalau bicara terlalu keras. Hamba Tuhan ini berbicara terlalu. Tapi kalau kau tahu, kau dibukakan mata oleh Tuhan, kau akan melihat bahwa banyak hamba Tuhan yang diizinkan Tuhan berbicara di depan ini untuk membuat hidupmu diberkati Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Oke ya, sekarang kita masuk. Ini ceritanya ini. Sebelum saya masuk di materinya yang nggak boleh dimakan, kita belajar sama ini. Dulu ada bapak, ya, punya anak 2. Ya, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Lukas 15 ayat 11. Anda lihat ini aja, saya kasih cerita firman Tuhan bergambar ya. Yang kedua, kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta yang milik kita, yang menjadi hakku. Jadi dia mintakan kokonya. Dia nggak minta sendirian. Guru sekolah minggu saya salah, dulu dia bilang, anak muda ini minta hartanya. Enggak, dia minta apa? Nanti lihat, baca, milik kita. Dia mewakili kokonya untuk minta uang juga. Akhirnya kokonya dapat, dia dapat. Ya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Bukan dia loh, mereka. Kokonya dapat, anak bungsu ini dapat. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Apakah itu salah? Belum. Cari experience, belum salah. Bapaknya yang tegur? Enggak, karena tujuan awalnya cari experience. Saya ceritakan dulu benar-benar supaya saudara ngerti ya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kesalahan pertama. Waktu pergi salah enggak? Enggak. Waktu anak Anda sekolah ke luar negeri salah enggak? Enggak. Tapi waktu di sana enggak jadi sekolah, itu kesalahan pertama. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Tips pertama, ketika saudara sudah mengalami sesuatu yang tidak sama dengan kondisimu awal, contoh kesehatanmu terganggu, keuanganmu terganggu, jangan tanya orang dunia. Karena orang dunia akan memberi solusi bahwa kau harus bekerja keras untuk bukan memenuhi kebutuhanmu, untuk hidup saja. Kecuali Tuhan akan memuaskan hidupmu. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Ini tips pertama. Ingat, kalau ada masalah perceraian, jangan tanya orang di luar. Pak, saya cerai, Pak. Ya normal, saya juga cerai kok. Begitu jawabannya. Bro, aku bangkrut, bro. Ya wajib lah, memang hidup itu ya berputar gitu. Tapi kalau kau tanya dalam hadirat Tuhan seperti ini, dalam rumah Bapakmu di surga ini, dia bilang, itu tidak berlaku buat kamu. Kamu harus naik, dan tidak pernah turun. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Karena itu jangan tanya di tempat yang salah. Karena orang buta tidak bisa nuntun orang buta.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Tips pertama untuk mengembalikan keadaan saudara. Sadar. Katakan sebelahmu, harus sadar. Sadar itu tidak cukup, tapi itu permulaan yang baik, saudara. Yang kedua, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Punya niat pulang, sadar nggak cukup. Pulang dan minta maaf. Itu penting sekali. Saya bilang sama pasien saya yang sudah kanker, kau berani nggak hari ini bilang, Tuhan ampuni salah makanku. Dan aku berjanji, karena aku sadar di rumah Bapakku ada kesembuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu langkah-langkah yang harus Anda ambil. Bidang ekonomi, pernikahan, kesehatan, sama saudara. Yang pertama, sadar, katakan sadar. Yang kedua, pulang, katakan pulang. Ya, ini tips saudara, supaya saudara dapat kesembuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Sadar nggak cukup, pingin pulang nggak cukup, harus pulang. Banyak pasien saya bilang gini, ya saya janji besok akan lari pagi. Nggak cukup, harus bangun dan lari. Yang mengerti katakan amin. Saya mimpi lari, bangun, kok belum langsing ya? Masih mimpi saudara. Kok harus lari benar-benar. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sangat jauh, sangat jauh. Ketika kami ahli kesehatan lihat Anda bertobat pola makan, masih jauh, masih jauh. Salahmu lama, 50 tahun yang lalu. Kok makan sehari? Enggak bisa sembuh. Masih jauh. Tapi saya ngerti satu, saya nggak ngerti dua. Bapakmu di surga tergerak oleh belas kasihannya. Yang mengerti katakan amin. Ketika Anda mulai berubah, Tuhan aku nggak makan lagi yang salah. Aku mulai makan jeruk, Tuhan sembuhkan aku. Maka tergeraklah penciptamu, Bapak di surga. Mau tepuk tangan buat Bapak di surga, saudara? Ini penting banget, saudara. Prosedur ini akan saya ajarkan sama saudara, supaya apapun penyakitmu, kau disembuhkan oleh Tuhan. Karena ini penting sekali, kau harus tahu bapaknya nggak pergi cari, tapi bapaknya setia menunggu. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Pertanyaannya, kenapa bapaknya nggak lari mencari? Karena ada satu tempat yang tidak tergantikan. Saudara nggak boleh kena aliran yang salah. Nggak apa-apa deh, streaming aja nggak datang. Nggak apa-apa deh, di rumah aja. Beda, ini rumah surga. Yang mengerti katakan amin. Yang dari wakilan dari surga ke bumi. Tuhan, Tuhan, gereja-gereja. Hukumnya Musa sudah jelas. 1-3 hormat Tuhan. Yang keempat, kuduskan hari Sabat tentang gereja. Gereja-gereja, Tuhan, Tuhan. Kalau kau punya keuangan perpuluhan, itu hubunganmu sama Tuhan. Tapi kalau kau punya Tuhan, Tuhan berkati aku supaya bisa beli kursi buat gereja. Itu untuk gereja, untuk kerajaan surga yang di bumi. Yang mengerti katakan amin. Khotbah di tempat ini tidak tergantikan oleh live streaming. Tujuan gereja ini live streamingkan supaya saudara bisa mengunyah firman itu berkali-kali di rumah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi sangat berbeda sekali. Pulang ke rumah Bapak, ke tempat ini ada pemulihan. Kalau di rumah kau sakit gigi, kau nggak bisa nyanyi. Di tempat ini teman-temanmu menyanyi. Teman-temanmu nggak bisa menyanyi, ada Roh Kudus di tempat ini. Mau tepuk tangan buat Roh Kudus, saudara? Pak, bukankah Roh Kudus ada di mana-mana? Saya tahu, tapi dia punya rumah. Karena itu dia selalu tunjuk tempat yang khusus. Abraham gali sumur di situ. Ada satu tempat-tempat yang ditunjuk Tuhan untuk saudara berkumpul, beribadah. Jangan ganti ibadah di rumah sendirian. Karena waktu Tuhan bicara sama Firaun keluarkan mereka. Kenapa? Karena aku ingin mereka beribadah kepadaku. Ada satu tempat untuk beribadah. Dan saudara harus menghormati ketika gereja ini dibangun untuk saudara. Untuk supaya Tuhan disebut di tempat ini. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan buat gereja ini saudara. Supaya Tuhan dimuliakan di tempat ini. Ingat ya saudara, karena banyak aliran mulai sekarang, nggak apa-apa deh lihat YouTube, cukup. Ya, ibadah di rumah. Tidak cukup saudara. Oke, lagi. Kata anak itu kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadi ini prosedur yang harus Anda lakukan waktu perjamuan kudus. Waktu kau pulang ke rumah Bapak ada perjamuan kudus, saudara harus mengaku. Itu penting banget, tapi dengerin saya. Waktu Anda sibuk minta maaf, kita lihat yuk.
Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaianlah kepadanya, kenakan cincin. Anda lihat ini ya, sembari Anda minta maaf. Tuhan ampuni, salah makanku Tuhan. Tuhan ampuni gaya hidup gak sehatku. Surga sedang sibuk mencabut penyakitmu. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Saudara diberkati Tuhan dengan firman ini. Ini penting sekali, ini dasarnya yang kau kerjakan berbeda dengan yang dikerjakan orang di luar. Kalau kau nggak ngerti ini, saudara, maka sia-sia perbuatan baikmu. Karena kau diselamatkan, disembuhkan bukan karena gaya hidup sehatmu, tapi karena Tuhan Maha Baik. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembilah dia dan bla bla bla, dan Anda mulai ngerti ceritanya dan dia diberkati. Yang orang ini tidak pernah tahu, bapaknya itu nggak pernah habis ketika berkat yang diberikan. Kenapa? Ternyata bapaknya itu Tuhan yang tidak terukur berkatnya. Ketika kami orang kesehatan bilang, waduh kamu sudah salah ini, nggak bisa ini. Masih bisa hidup? Bisa, ya dipotong aja kakinya ya. Tapi Tuhan bicara sama saya, tidak, karena aku pencipta kaki. Aku akan pulihkan dia, supaya dia bisa menginjil kemana-mana. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Kemarin saya berdoa di Semarang, saudara, gara-gara ketemu pasien, tiba-tiba ada polip, ada kanker di perutnya 27 tahun. Dia tanya sama saya, jusnya apa ya Pak Yu? Enggak ada. Terus gimana? Doa aja. Karena di luar kemampuan kami, saudara. Tulang dan tulang sudah menyatu. Ligamen habis. Duduk aja sakit, saudara. Terus gimana Pak Yu? Enggak ada. Jus itu supaya tulangmu enggak sakit. Kalau sudah sakit, tidak ada jus yang bisa menyembuhkan saudara. Saudara harus minum air putih, saudara harus makan sayur supaya enggak kena ginjal. Tapi kalau sudah cuci darah, saudara enggak boleh makan buah seumur hidupmu, saudara. Karena itu, saudara, kau butuh pencipta lutut itu. Nah, kita berdoa, saudara. Kita berdoa, dia kaget, dia foto lagi, saudara. Waktu dia foto lagi, dia kirim foto itu pergi ke Malaysia. Di Malaysia, tenaga kesehatan di sana bilang gini, wah, kata medis kami di Indonesia, saya kena osteoporosis stadium 3. Medisnya bilang, salah kamu ini. Ini bukan stadium 3. Wih, puji Tuhan. Bukan, maksud saya stadium 4 ini. Ingat saudara, kalau kau cari pertolongan sama manusia, kepandaian manusia hanya untuk mendakwa saudara semakin terperosok. Seperti pegawai tadi. Ketika dia mulai miskin, dia nggak tanya bapaknya. Dia mulai cari pertolongan di luar. Dan makan ampas babi pun tidak boleh. Katakan sebelahmu, harus pulang ke rumah bapak. Karena di sini ada pemulihan, di sini ada berkat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Singkat cerita, saudara, saya bilang begini, ya udah deh, kamu nurut aja deh, tapi libatkan Tuhan. Koyo, ini tenaga medis di sana Malaysia minta foto ulang. Oke, foto ulang. Tapi kamu harus berdoa kepada pencipta lutut itu. Saya berdoa dari Surabaya, dia di Malaysia, saudara. Setelah difoto, medisnya bilang, sebentar, saya siapkan aja ini untuk motong-motong, untuk apa segalanya. Ngeri, saudara ya. Saya udah difotokan itu, oh pisau-pisau bedanya, segalanya. Terus saya bilang, masih ada waktu sedikit untuk berharap penciptamu itu tidak pernah mempermalukan orang yang minta maaf kepada Tuhan. Dan Tuhan itu setia, saudara. Ketika kau mengaku, saudara. Karena itu nanti saudara berjalan kudus. Jangan lupa ngaku, saudara. Karena itu prinsip utama. Nanti waktu saudara mulai mengaku, Tuhan lagi sibuk menyembuhkan saudara. Yang mengerti katakan amin. Kalau kau salah di bidang keuangan, mulai mengaku, Tuhan aku salah. Saat itu Tuhan sedang sibuk menata ekonomimu yang baru di bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak hal yang tidak bisa kau minta tolong di luar. Tapi Tuhan mampu menolong saudara. Singkat cerita saudara, medisnya datang terus dia bilang tanya, mana ini? Mana fotonya? Kita lihat. Dia syok saudara. Karena foto terbaru, orang ini kan umurnya 35 tahun saudara. Sudah kena osteoporosis stadium 3. Fotonya hari itu, ini bukan kamu, ini salah foto. Mana suster? Suster tanyain, iya ini fotonya ibu ini. Tapi fotonya waktu itu, tidak ada osteoporosis, bahkan fotonya seperti tulang anak SMP, anak SMA. Benar-benar ada tulang baru, karena pertolongan dia dari pencipta tulang. Mau tepuk tangan buat penciptamu, saudara? Karena itu, saudara, saya ingin saudara mengerti ini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kalau ada mujizat begini, mengapa Tuhan pakai saya?
Tuhan cuma bilang, kamu datang ke satu tempat, ajarkan gaya hidup sehat. Karena kesembuhan itu dari Tuhan. Ajarkan sama mereka, supaya mereka tidak salah lagi. Ketika gembalamu mengajari engkau untuk memberi perpuluhan, bukan supaya kau diberkati. Kau pasti diberkati karena Tuhan itu baik. Yang mengerti katakan amin. Perpuluhan memberi hanya mengerjakan apa yang Tuhan pernah beri dalam hidupmu. Supaya kau nggak salah lagi di bidang keuanganmu. Kalau kau diajari jadi bapak laki-laki yang baik, bukan karena kau baik, rumah tanggamu baik. Tapi karena Tuhan memberkati keluargamu, perbuatan baikmu adalah mengerjakan keselamatan keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Apa yang saya ajarkan makan buah, itu bukan untuk sehat. Karena pencipta buah dan pencipta organmu sama. Saya berkali-kali saudara, bahkan yang kankernya di perut itu, difoto hilang saudara. Saya nggak bisa setelkan, tadi saya ngomong ternyata secara kode etik nggak boleh di setel. Karena ngeri saudara, kankernya hilang. Kemarin saya dari beberapa gereja di Jakarta, itu juga yang dampingin saya kanker. Terus saya ini udah putus asa kalau sudah kena kanker saudara, sulit saudara. Ada gereja terbesar di Surabaya salah satunya, papanya kena kanker. Saya bilang, gini aja bro, saya cuma taunya secara teori, Tuhan pernah naruh likopen dalam tomat. Coba tomatnya di blender aja, atau disangrai dulu, juskan kenakan papanya, sambil melibatkan pencipta tomat. Saya syok saudara, kemarin saya habis ngisi konferen di tempat dia bilang apa? PSA, kanker papanya, 0 saudara, disembuhkan Yesus. Mau tepuk tangan buat pencipta tomat saudara. Pencipta tomat itu siapa namanya? Yesus. Beri tepuk tangan yang super meriah kepada Tuhan saudara. Karena itu saudara saya kasih tahu, mulai cinta Yesus lebih sungguh-sungguh. Mulai lakukan kondisimu. Dan jangan lupa, tinggalkan gaya hidupmu yang salah itu. Sekarang kita akan mulai belajar. Saudara diberkati Tuhan saudara? Oke, ini. Tinggalkan gaya seperti ini. Loh, janjinya tadi mau. Mie-nya boleh, nasinya boleh, tapi nggak boleh digabung. Katakan sebelahmu, jangan digabung. Saya udah pernah ngajar dulu, mie itu diciptakan memang untuk dimakan. Secara depkes boleh, tapi Anda harus ikuti aturan kami. Karena kami diberi Tuhan hikmat untuk membuat mie tidak membunuh saudara. Cara salah satunya, mie dikasih telur. Karena itu gambar mie instan, ada telurnya. Nggak ada gambar mie instan, gambar nasi seperti ini, nggak ada. Ini ciptaan saudara. Katakan sebelahmu, bertobat. Bakmi, nasi, kue tiaw. Ponan-ponannya banyak itu, bihun. Bakmi itu sepupu-sepupunya. Saudara nggak saudara saya kasih tahu, inilah gunanya hikmat selain iman. Tuhan kasih hikmat untuk membedakan yang berkenan. Nggak usah tanya. Punya sepeda motor ke pom bensin tanya, bro enaknya diisi bensin atau solar? Nggak usah. Ada jeroan, ada ikan. Tuhan yang mana? Yang berkenan. Ikan lah. Saudara saya kasih tahu, orang buffet makan bebas itu ada pesta toh, ada bakmi, ada nasi, ada bihun, ada tami, ada kue tiaw. Tanya bahasa Arab di situ lama gitu. Sikapatarataka sikatapatan kata pasita papa Tuhan, jawab Tuhan daripada hamba salah. Ngapain? Katakan sebelahmu, jangan digabung. Ada yang bingung, nggak dengar suara Tuhan, akhirnya ambil keputusan sendiri, disusun kayak tumpeng begini. Saya ngomong sama Taji ini, Ci kamu ini perempuan atau Goliat? Jadi ingat ya, double karbohidrat nggak boleh. Ya, makan karbohidrat harus. Pak saya diet keto Pak, saya enggak makan karbohidrat. Salah. Tapi kalau makan karbohidrat secukupnya, benar. Oke ya. Ini, sudah jangan rame. Janjimu tadi apa? Meninggalkan yang lama-lama. Bagianmu kukmu ringan, hanya meninggalkan urusan pemulihan itu Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Ya, ini penting, saudara. Pak, kalau adanya cuma ini, Pak, nggak ada yang lain. Jangan cobai Tuhan alamu. Ya, ingat orang Kristen diracun tidak mati, tapi jangan minum racun. Yang mengerti katakan amin. Anda disantet tidak bisa, diganggu tidak bisa, tapi jangan cobai Tuhan alamu. Gak ada yang bisa nyantet saya, bos-bos saya kerja, diberkati Tuhan.
tapi saya coba saya nggak masuk sebulan. Bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Ngerti ya, saudara ya? Oke. Ini jangan diminum. Jangan sok nggak ngerti. Ini apa ya? Ini soda. Kalian kayak anak bayi saja. Kayak alien aja. Ini apa ya? Saya baru di bumi nih. Ini. Ini sudah Anda kenal. Tapi sekarang bagianmu cuma satu. Supaya ini tidak jadi diabetes dalam hidupmu. Pak, saya terlanjur, Pak. Saya udah 20 tahun, Pak, bergelut dengan ini, Pak. Tapi hari ini beda. Yang nyuruh Petrus itu, nyuruh Anda sekarang. Yang menghasilkan ikan bagi Petrus, menghasilkan kesehatan di tempat ini. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara. Jadi ingat, saudara, saya tidak ngajari Anda hebat. Karena kehebatanmu tidak ada fungsinya. Kecuali Tuhan kau lakukan perintahnya. Maka Tuhan yang nyuruh. Tuhan yang bikin berhasil. Yang setuju katakan amin. Jadi terjadi perbedaan antara anak Tuhan dan Anda. Anda nggak berusaha hidup sehat. Anda mengerjakan kesehatan yang Tuhan beri. Kalau dia berusaha hidup sehat. Dia berusaha jadi suami baik. Anda menjadi suami yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan yang kau takut itu akan memulihkan keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Ini masih ada, sabar ya. Nah ini, sudah jangan, ini ya. Laki-laki boleh minum kopi. Saya udah berkali-kali bilang, laki-laki boleh minum kopi. Laki-laki yang diberkati Tuhan katakan yes. Tapi jangan lebih dari 2 cangkir. Saya pernah ketemu pasien. Laki-laki boleh minum kopi. Yes, itu loh mas, saya boleh mas. Saya tanya, loh ibu, suaminya kalau minum kopi berapa? 17. Saya bilang, loh kami ini manusia atau galon? 4 saja udah merobek pembuluh darah, saudara. Jadi ingat, kopi itu tidak berbahaya. Dia meningkatkan kewaspadaan. Diciptakan Tuhan untuk diminum sebagai ganti ketika semangatmu turun. Pak, saya mau tidur, Pak, minum kopi. Kau butuh semangat apa? Saya butuh semangat mimpi, Pak. Karena mimpi saya selalu buruk. Nggak usah, saudara. Waktu kau melayani Tuhan, kau ngantuk. Saya tadi minta kopi, karena saya mau presisi. Bagian saya hanya presisi. Tuhan yang mengaktifkan banyak hal dalam hidup saya. Bagian Anda ngisi bensin, Tuhan yang mencegah kecelakaannya. Kalau saudara minum kopi, tujuannya itu untuk apa? Anda ngerti, tidak salah. Karena purpose itu membuat Anda berkenan atau tidak. Tujuannya apa? Saudara? Tapi kalau perempuan minum kopi, memang ada kelemahannya. Mengapa sih, Pastor? Karena Anda lagi mens. Maka kalsium di dalam darah ikut keluar. Ketika Anda minum kopi, perutmu asam. Maka ketika asam tinggi, otak akan bilang sama tulang, keluarkan kalsium dari tulangnya untuk membuat jadi basah kondisinya. Seperti ingat ya dulu kalau tes di kimia, Anda SMA atau SMP, ya itu kan ada kertas merah, kalau dikasih yang kalsium dia jadi basah. Oh Pak, saya tidak pernah SMP SMA, Pak saya langsung loncat dewasa, ya udah ya. Tapi intinya gitu, ngerti ya saudara ya. Nah ketika Anda mens, maka Anda nggak boleh minum kopi. Kenapa? Karena Anda kondisinya lagi drop. Ya, lupa tapi suami saya juga mens. Suamimu juga nggak boleh, ya. Di Surabaya banyak yang mens, itu laki-laki. Serius. Saya kemarin terjebak lagi, saudara. Tapi nggak apa-apa ya, semua Tuhan cinta semua orang. Lah ya udah gede ya, toh brengosnya banyak. Nah, saya ini kan pimpinan ya, kok nggak nyapa? Ya kan nggak enak saya. Nanti wah pimpinannya sombong gitu ya. Saya ke toilet, lagi mau buang air kecil, ada orang besar, saudara, badannya besar, pektoralnya lebar, waduh, tangannya besar, ya, berkumis itu, gede saudara. Saya bilang, sore kok, sore, aduh Tuhan Yesus. Salah bicara saya. Karena itu benar, diam itu emas saudara. Ngerti ya, jadi kopi jangan minum kalau Anda tidak membutuhkannya. Ya. Tapi kalau teh, saat mens memang nggak boleh, karena dia ngikat zat besi. Ya, itu ya, penting. Anda harus meninggalkan gaya hidupmu telat makan. Anda harus makan teratur, saudara. Makan pagi, ya, makan siang. Ini jam-jamnya, saudara ya. Anda jangan baca gambarnya, salah baca gambarnya. Yang oranyenya itu, jadi rentangnya jam 5 sampai jam 8. Bukan yang kosong, berarti boleh makan pagi jam 8, jam 9, 10, 11. Jangan salah ngerti. Butuh Roh Kudus, ngerti ya? Karena banyak yang nyuri nih, burung-burung nyuri firman. Saya bilang, setengah porsi. Anda dengarnya setengah magicom. Itu salah. Anda lihat ini. Nah, ini lihat ini. Yang dibaca yang blok warnanya ya. Jadi makan siang itu jam 12 sampai jam 2. Restoran tersertifikasi, kalau dia berani
ngasih sarapan di atas jam setengah 10, dia kena ya blacklist. Karena itu nggak boleh sarapan di atas jam 9, karena limpamu terganggu. Kalau kau makan jam 10 pagi, makan paginya jam 10, kau jam 12 langsung kau drop, langsung daya tahan tubuhmu turun. Ya, ngerti. Makan malam itu jam berapa, Pak? Jam 6 sampai jam 8. Duh, Pak, kalau jam 10 lapar lagi, Pak. Silakan makan, tapi jangan pakai karbohidrat. Karena tenaga karbohidrat untuk bergerak. Sedangkan Anda tidur kan diam. Loh, kami kalau di Medan tidur bisa lari-lari, Pak. Ya terserah. Harusnya diam, saudara. Kenapa? Nasi itu sumber gula. Bisa bikin berjalan berpikir. Es teh manis, buah, nggak boleh dimakan malam. Kenapa? Karena juga sumber berpikir. Karena itu orang pingsan dikasih es teh manis. Supaya bisa kembali berpikir. Nah kalau orang pingsan dikasih empal goreng, koma saudara. Pingsan dikasih nasi padang, nggak bisa. Kasih yang manis-manis, supaya bisa berpikir. Anda tidur kan nggak mau terbangun-bangun. Jangan minum yang manis malam hari. Yang mengerti katakan amin. Nah, yang terakhir saya tutup dengan ini. Anda lihat, ini bonus saja. Nanti bukunya ada 2 ya, jangan bingung ya. Di luar ada namanya Disiplidemia. Itu membahas gangguan lemak, bab 1 tentang kolesterol itu apa. Lupa saya enggak makan hewan, lupa saya vegetarian kok bisa kena kolesterol. Ya karena nanti dikasih tahu sumbernya itu apa aja gitu ya. Yang kedua tentang darah tinggi dan jusnya. Ketiga tentang stroke dan jusnya. Keempat darah jantung dan itu paling lengkap ya, Disiplidemia. Yang kedua, buku kedua jangan salah, tentang healthy eating. Tentang pola makan, panduan makan Anda. Nah itu pelajaran kami yang kami tuangkan di dalam tulisan. Ini Anda lihat, saya tutup dengan 1 menit ini. Jadi detak jantung Anda harus bergerak seumur hidup. Karena ginjal boleh diambil, Anda masih bisa hidup, ginjal 1. Kalau usus ada apa-apa dipotong masih bisa. Tapi jantung tidak boleh berhenti sekalipun, saudara. Ya, jadi jantung itu harus bergerak seumur hidupmu jika kamu ingin hidup. Konsepnya, kata profesor saya begini, jangan pernah merasa punya organ. Tapi harus sadar punya organ. Maksudnya apa, Prof? Kau punya otak enggak? Punya, Prof. Kerasa enggak punya otak? Otak itu beratnya 1,5 kilo. Kamu kalau jalan begini enggak? Miring-miring enggak? Oh, berarti kamu sadar punya otak, tapi kamu enggak merasa punya otak, toh? Kamu sedang tidak sakit. Contoh, sakit bagian otak kepalanya. Yang dipegang mana? Saya sakit kepala, bro. Nah, itu salah. Karena kau merasa punya otak, kau pegang otakmu. Sakit kepala, bro. Sakit lambung, gangguan lambung, pasti terasa punya lambung. Yang dipegang gini, saya sakit mah. Enggak boleh, saya sakit mah ini. Ngerti ya saudara ya? Nah sekarang jantung itu di tempat kiri, di sebelah kiri sini. Jantung itu cukup, dipegang cukup terasa, 1 genggaman tangan. Di sebelah kiri. Kanan enggak ada jantungnya loh, kiri. Apakah jalan Anda ke kiri terus begini? Karena Anda enggak merasa punya jantung, tapi Anda punya jantung. Jadi tanda-tandanya gangguan itu jelas. Sakit itu di tempat sebelah sini, tembus ke belakang. Caranya 1, naik tangga. Kalau Anda naik tangga mulai terasa sakit sekali, jangan teruskan. Itu biasanya golden time. Itu waktunya cuma 2 jam, 3 jam sebelum pulang ke surga. Yang mengerti katakan amin. Seriously. Kau harus ngerti tanda-tanda serangan jantung. Jangan cuma tanda-tanda akhir zaman. Belum akhir zaman sudah kena jantung semua. Harus waspada, cerdik. Begitu naik tangga sakit, langkah pertama saya kasih tahu. Karena semua pasien yang selamat selalu panggil siapa? Yesus, tolong saya. Beri tepuk tangan buat Yesus dulu. Darahnya yang akan kau minum habis ini, saudara. Memang terbukti sebagai penolong. Semua pasien saya selalu bilang, kamu tadi lakukan prosedur apa? Saya cuma ingat Yesus, Pak. Saya panggil Yesus. Dan Tuhan menyelamatkan dia. Tuhanmu yang bernama Yesus itu harus kau panggil. Karena dia sudah mencurahkan darahnya. Habis ini saudara akan berjaman kudus. Saudara siap diberkati Tuhan? Dengar firman enggak cukup. Dengar firman itu hanya dengar seperti poin-poin asuransi. Tekan kontraknya belum. Habis ini saudara harus tekan kontrak dengan berjaman kudus ini. Awal diputusnya kutuk penyakitmu. Yang percaya katakan amin. Kutuk ekonomimu diputus. Pernikahanmu yang kacau diputus semua sama Tuhan. Dimulai gaya hidup yang baru. Apa yang saya ajarkan tadi, ingat, bukan menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan itu darah Yesus. Yang akan kau minum. Bilur-bilurnya menyembuhkan saudara. Tapi untuk mengerjakan setelah Tuhan sembuhkan, butuh gaya hidup. Berani meninggalkan yang lama. Minta maaf sama Tuhan. Anda minum perjamuan kudus, penyakitmu dicabut oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan.